Obat enteral. Pemberian obat secara enteral adalah pemberian obat melalui saluran cerna atau gastrointestinal, mulai dari kapum oris atau mulut sampai ke rektum. Nah, pemberian obat secara enteral terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemberian secara oral, yang kedua pemberian secara sublingual, yang ketiga pemberian secara rektal, yang keempat pemberian secara bukal. Pemberian obat secara oral. Pemberian obat secara oral merupakan cara yang paling banyak dipakai. Berbagai bentuk sajian obat yang dapat diberikan secara oral, di antaranya tablet sirup, kapsul, atau puyer. Cara pemberian ini umumnya bersamaan dengan air minum. Cara pemberian secara oral merupakan cara pemberian obat yang paling mudah, murah, aman, dan nyaman bagi pasien. Kelemahannya, mula kerjanya lambat sehingga cara ini tidak sering dipakai pada saat gawat darurat, mual-mual, muntah, koma, dan adanya gangguan menelan. Nah, cara kerja pemberian obat secara oral. Nah, setelah ditelan, obat larut di lambung atau usus halus, lalu diserap nih ke aliran darah. Sebagian besar melewati hati terlebih dahulu atau first metabolisme yang dapat mengurangi kadar obat aktif. Nah, kegunaannya yaitu untuk pengobatan sistematik ataupun menjangkau seluruh tubuh. Cocok untuk pengobatan jangka panjang, penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga penanganannya ataupun pengobatannya itu rutin di rumah. Oke. Untuk efek samping oral, rute ini memiliki beberapa efek samping. Yang paling sering terjadi adalah gangguan saluran pencernaan, seperti mual, muntah, sakit perut, diare, atau sembelit. Beberapa obat bisa mengiritasi lambung dan bahkan menyebabkan luka lambung jika tidak diminum dengan makanan. Selain itu, karena obat harus melewati sistem pencernaan dan dimetabolisme terlebih dahulu oleh hati, proses yang disebut first pass metabolism. Kadang efek obat menjadi lebih lambat dan tidak stabil. Ada juga risiko interaksi dengan makanan yang bisa menghambat atau mempercepat kerja obat. Yang kedua, pemberian obat secara sublingual. Pemberian obat secara sublingual yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah dan kemudian air liur akan membantu untuk menghancurkannya. Dan setelah hancur, obat akan mengalami absorpsi ke pembuluh darah sehingga efek obat menjadi lebih cepat. Cara ini juga mudah dilakukan dan pasien tidak mengalami kesakitan. Contoh obat yang diberikan melalui cara ini yaitu obat yang diberikan kepada pasien yang mengalami nyeri dada akibat dari angina pectoris, misalnya golongan nitrat. Kemudian cara kerja pemberian obat secara sublingual yaitu diserap langsung melalui kapiler di bawah lidah dan masuk ke aliran darah tanpa melewati hati sehingga bekerja lebih cepat dibandingkan obat oral. Kegunaannya yaitu diperlukan untuk efek cepat seperti nitrogliserin, untuk nyeri dada atau angina, kemudian ada pam untuk serangan kecemasan, kemudian ada obat nyeri atau anti alergi tertentu. Nah, untuk efek sampingnya ini meliputi rasa pahit atau logam di mulut, iritasi pada mukosa lidah, dan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, bahkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Hal ini terjadi terutama jika obat bekerja sebagai vasodilator atau melebarkan pembuluh darah.
Selanjutnya, di nomor 3, di sini ada pemberian obat secara bukal. Pemberian obat secara bukal yaitu dengan meletakkan obat antara gigi dengan selaput lendir pada pipi bagian dalam. Melalui cara ini, pasien diinformasikan untuk membiarkan obat pada selaput lendir pipi bagian dalam sampai obat hancur dan diabsorpsi. Cara pemberian ini jarang dilakukan dan pada saat ini hanya jenis preparat hormon dan enzim yang menggunakan metode ini. Misalnya, hormon polipeptida, oksitosin pada kasus obstetrik. Pemberian obat, cara mekanisme obat bukal. Pertama, obat diletakkan di rongga mulut, biasanya di antara pipi dan gusi. Obat larut perlahan dalam air liur, zat aktif diserap langsung ke pembuluh darah dan mukosa mulut. Melewati hati, tidak mengalami metabolisme hati pertama kecuali di sebagian kecil tertelan. Memberikan efek sistemik ke seluruh tubuh atau lokal pada area mulut saja. Kegunaan obat bukal pengenalan penggunaan tidak bisa menggunakan rute oral biasa, menghindari penghancuran zat oleh asam lambung oleh enzim cernaan. Contoh obat bukal itu kayak nitrogliserin pada nyeri dada, angina pektoris, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke efek samping bukal. Efek samping yang umum adalah rasa sakit ataupun tidak nyaman ataupun kita merasa kayak pahit itu di mulut gitu, iritasi lokal seperti sariawan ataupun kemerahan, dan peningkatan produksi air liur yang bisa membuat sulit berbicara ataupun menelan. Jika obat tertelan secara tidak sengaja, efektivitasnya bisa berubah karena akan diproses seperti obat oral biasa. Nah, rute ini cukup praktis loh, tetapi tidak semua pasien merasa nyaman dengan sensasi menahan obat di mulut dalam waktu yang lama. Yang keempat, ada pemberian obat secara rektal. Pemberian obat secara rektal adalah obat yang cara pemberiannya melalui dubur atau anus. Melalui cara ini, biotransformasi obat oleh hati dikurangi karena hampir 50% aliran darah dari bagian rektum meminta sirkulasi portal. Selain itu, penghancuran obat oleh enzim usus atau pH yang rendah di dalam lambung juga dapat dicegah. Rute pemberian obat melalui rektal tersebut juga berguna jika obat menginduksi muntah ketika diberikan secara oral atau jika penderita sering muntah-muntah. Bentuk sediaan obat untuk pemberian rektal umumnya. Untuk cara kerjanya, obat diserap oleh pembuluh darah di dinding rektum. Sebagian aliran darah dari rektum bypass hati atau tidak melewati hati untuk diproses, sehingga efeknya bisa lebih cepat dibanding obat oral. Kegunaan pemberian secara rektal ini biasanya cocok untuk pasien mual atau muntah, untuk anak-anak atau pasien tidak sadar, untuk kondisi darurat, misalnya kejang, diberikan diazepam rektal, dan obat pencahar untuk sembelit. Efek samping pemberian secara rektal. Rute ini sering menyebabkan iritasi lokal, seperti rasa terbakar atau nyeri di area anus dan rektum. Beberapa pasien juga mengalami keinginan mendesak untuk buang air besar segera setelah pemberian, yang dapat mengganggu penyerapan obat. Selain itu, banyak pasien merasa tidak nyaman atau malu menerima obat melalui rute ini. Penyerapan obat juga bisa tidak konsisten, tergantung kondisi saluran cerna bagian bawah.